Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Zakaria dari Program Studi Pariwisata kelas C dengan nomor NIM 245030800111030. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang teknologi organisasi. Jadi apa itu teknologi organisasi? Teknologi organisasi adalah konsep yang merujuk pada cara-cara dan alat-alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, mengoperasikan, mengoptimalkan proses bisnis serta mencapai tujuan mereka. Ini mencakup teknologi digital, perangkat lunak, sistem, dan metode yang memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih efisien, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dan teknologi organisasi itu, teori teknologi organisasi yang paling terkenal ada tiga, yaitu teori teknologi menurut Woodward, lalu ada teori teknologi menurut Barrow, dan ada teori teknologi menurut Thomson. Yang pertama, tipologi teknologi menurut Woodward. Tipologi teknologi Woodward adalah teori yang dikembangkan oleh John Woodward, seorang sosiolog industri yang mengkaji hubungan antara teknologi yang digunakan dalam produksi dan struktur organisasi. Woodward mengelompokkan organisasi berdasarkan jenis teknologi produksi yang mereka gunakan, dan ia menemukan bahwa teknologi sangat mempengaruhi desain dan struktur organisasi. Dalam penelitiannya, Woodward mengidentifikasi 3 kategori utama teknologi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur yang kemudian dikenal sebagai tipologi teknologi Woodward. Tipologi teknologi Woodward ada 3 macam. Yang pertama ada teknologi unit atau proyek dengan karakteristik produksi dilakukan secara khusus atau unik, biasanya dalam jumlah kecil atau unit tertentu. Setiap produk dibuat berdasarkan spesifikasi pelanggan atau kebutuhan proyek tertentu. Contohnya seperti pabrik pesawat, produksi kapal, atau manufaktur alat berat. Struktur organisasi yang menggunakan teknologi ini cenderung fleksibel, desentralisasi, dan lebih bergantung pada keterampilan individu. Lalu yang kedua ada teknologi produksi massal. Karakteristik dari kelompok ini adalah produksi dilakukan dalam jumlah besar dan standar. Seringkali menggunakan lini produk yang terorganisir dengan baik. Setiap produk identik dan diproduksi dalam skala besar. Contoh produksi mobil, elektronik, atau barang-barang rumah tangga. Struktur organisasi ini menggunakan teknologi biasanya memiliki struktur yang lebih formal, terpusat, dan hierarki. Terdapat pembagian tugas yang jelas antar karyawan. Lalu selanjutnya ada teknologi proses berkesinambungan dengan karakteristik produksi dilakukan secara terus-menerus dan otomatis. Biasanya melibatkan sistem aliran material yang stabil dan berkelanjutan, seperti pada industri kimia atau minyak. Contoh kilang minyak, pabrik baja, dan industri petrokimia. Struktur organisasi yang menggunakan teknologi ini biasanya sangat terpusat dengan kontrol ketat dan otomatisasi tinggi. Struktur organisasinya lebih kaku dan bersifat mekanistik. Lalu yang kedua ada tipologi teknologi menurut Barrow. Tipologi teknologi menurut Barrow adalah teori yang dikembangkan oleh Charles Barrow, seorang ahli sosiologi organisasi, yang mengelompokkan teknologi organisasi berdasarkan 2 dimensi, yaitu variabilitas dan analisabilitas, utama yang mempengaruhi tingkat ketidakpastian tugas dalam sebuah pekerjaan. Teknologi di sini lebih berfokus pada bagaimana pekerjaan dikelola dan bagaimana organisasi menyesuaikan struktur mereka berdasarkan sifat teknologi yang digunakan dalam proses kerja. Barrow mengidentifikasikan 4 jenis teknologi organisasi. Yang pertama adalah teknologi rutin dengan variabilitas tugas rendah dan analisabilitas tugas tinggi. Karakter teknologi ini digunakan dalam pekerjaan yang memiliki masalah yang bisa diprediksi dan dapat diperiksa dengan metode atau prosedur standar. Organisasi yang menggunakan teknologi rutin cenderung memiliki struktur yang sangat teratur, format, dan birokratis. Contoh produksi pabrik dan pekerjaan administrasi rutin. Lalu yang kedua ada teknologi kerajinan dengan variabilitas tugas rendah dan analisabilitas tugas rendah. Karakteristik teknologi ini adalah masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan ini memiliki variasi yang rendah, tetapi menyelesaikannya memerlukan keterampilan khusus dan pengalaman tidak bisa diselesaikan dengan prosedur standar. Contoh tukang kayu, seniman, dan ahli bedah. Lalu kelompok ketiga ada teknologi rekayasa atau engineering dengan variabilitas tugas tinggi dan analisabilitas tugas tinggi.
Karakteristik teknologi rekayasa digunakan dalam pekerjaan yang menghadapi berbagai macam masalah, namun tetap dapat diselesaikan dengan pendekatan yang logis dan teknik standar. Biasanya membutuhkan pengetahuan teknik yang kuat dan struktur organisasinya lebih fleksibel dibandingkan dengan teknologi rutin. Contohnya ada insinyur, arsitek, dan pengacara. Kelompok yang keempat adalah teknologi non-rutin dengan variabilitas tugas tinggi dan analisabilitas tugas rendah. Karakteristik pekerjaan ini menghadapi masalah yang beragam dan tidak bisa diprediksi, dan menyelesaikannya memerlukan intuisi, improvisasi, dan kreativitas. Organisasi yang memerlukan teknologi ini cenderung memiliki struktur yang lebih organik dan fleksibel. Contoh penelitian dan pengembangan R&D manajemen proyek inovatif. Lalu yang ketiga ada tipologi teknologi Thomson. Tipologi teknologi Thomson adalah teori yang dikembangkan oleh James D. Thomson, seorang ahli sosiologi organisasi, yang menjelaskan bagaimana teknologi yang digunakan oleh organisasi mempengaruhi struktur organisasi dan interaksi antar unit. Dalam teorinya, Thomson mengelompokkan teknologi organisasi berdasarkan cara kerja sistem dan bagaimana unit-unit organisasi berinteraksi untuk mencapai tujuan. Thomson mengidentifikasi 3 jenis teknologi dalam organisasi. Yang pertama ada teknologi long link atau rantai panjang. Karakteristik teknologi ini adalah proses produksi diatur dalam urutan yang linear atau berurutan, di mana setiap produksi sangat bergantung pada tahap sebelumnya dan setelahnya. Teknologi ini sering melibatkan alur kerja yang saling terhubung dan terstandarisasi, di mana kesalahan di satu tahap bisa mempengaruhi seluruh rantai. Lalu struktur organisasi dari teknologi long link adalah organisasi dengan teknologi long link biasanya memiliki struktur yang sangat hierarkis dan birokratis, karena koordinasi yang ketat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses produksi. Contoh dari organisasi yang menggunakan teknologi long link ada lini produksi pabrik mobil, kilang minyak, dan produksi elektronik. Hubungan antar unit kelompok ini adalah unit-unit dalam organisasi ini saling bergantung satu sama lain, karena setiap unit harus menyelesaikan tugasnya secara berurutan untuk memastikan kelancaran operasi. Lalu kategori kedua ada teknologi mediating atau mediasi. Karakteristik teknologi ini berfungsi untuk memfasilitasi hubungan transaksi antar pihak-pihak yang berbeda. Organisasi yang menggunakan teknologi mediasi yang menghubungkan pengguna atau klien yang membutuhkan layanan dengan sumber daya atau pihak lain. Teknologi mediasi lebih bersifat menyatukan dan menghubungkan banyak pihak secara efektif. Struktur organisasi dengan teknologi mediasi sering memiliki struktur yang lebih fleksibel dan seringkali terdesentralisasi, dengan fokus pada menjaga hubungan atau layanan antar klien. Contoh ada bank, perusahaan asuransi, layanan perantara online, pasar saham, dan perusahaan telekomunikasi. Hubungan antar unit dalam teknologi mediasi, unit-unit bekerja secara independen, tetapi mereka semua terhubung melalui platform atau sistem mediasi yang menyatukan layanan atau klien mereka. Lalu yang ketiga ada teknologi intensif. Dengan karakteristik teknologi ini digunakan dalam situasi di mana tim atau unit harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyesuaikan solusi dengan masalah spesifik. Setiap masalah atau tugas dapat unik dan organisasi harus fleksibel dalam mencari solusi. Teknologi intensif menurut organisasi keahlian khusus dan kolaborasi antar unit untuk mencapai hasil. Lalu struktur organisasinya adalah organisasi yang menggunakan teknologi intensif cenderung memiliki struktur yang sangat fleksibel dengan tim yang bekerja secara kolaboratif dan sering multidisiplin. Kemudian koordinasi horizontal menjadi sangat penting. Contohnya ada rumah sakit dengan tim dokter dan perawat yang bekerja sama untuk mengatasi berbagai jenis kasus. Lalu ada perusahaan konsultasi, firma hukum, dan laboratorium penelitian. Hubungan antar unit dari kelas ini adalah unit-unit dalam organisasi ini sering bekerja secara interdependen karena setiap masalah atau kasus memerlukan kombinasi dan berbagai keahlian dan kemampuan yang berbeda. Lalu ada hubungan teknologi dan struktur. Berdasarkan 3 ahli tadi, menurut Joan Woodward,
Hubungan teknologi dan struktur menunjukkan bahwa tidak ada struktur organisasi yang ideal untuk semua jenis teknologi. Sebaliknya, organisasi harus menyesuaikan struktur mereka dengan teknologi yang mereka gunakan agar bisa mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Lalu menurut Charles Barrow, organisasi yang menghadapi tugas dengan teknologi rutin akan lebih formal dan struktur. Sementara organisasi yang menggunakan teknologi non rutin membutuhkan lebih banyak fleksibilitas, desentralisasi, dan komunikasi horizontal untuk mengelola ketidakpastian tugas. Lalu menurut James D. Thompson, teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi akan menentukan tingkat ketergantungan antar unit di dalam organisasi dan mempengaruhi bagaimana organisasi harus diatur. Teknologi long link memerlukan koordinasi yang erat dan kontrol hierarki yang ketat. Sedangkan teknologi mediating memerlukan struktur yang memungkinkan hubungan atau layanan antar pihak, dan teknologi intensif memerlukan fleksibilitas serta kolaborasi antar unit. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum dilontarkan. Yang pertama, ada apa dampak transformasi digital terhadap budaya organisasi? Transformasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya organisasi. Dampaknya ada banyak. Yang pertama menurut saya ada perubahan pola kerja. Transformasi digital memungkinkan kerja jarak jauh, kolaborasi online, dan fleksibilitas waktu kerja. Ini mengubah cara karyawan berinteraksi, bekerja, dan mengelola waktu mereka. Struktur organisasi menjadi lebih dinamis dengan kerja tim yang lebih terdesentralisasi. Lalu dampak yang kedua ada pengembangan skill dan kompetensi. Karyawan diharapkan memiliki keterampilan digital seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak baru, analisis data, atau beradaptasi dengan teknologi AI dan automasi. Ini menciptakan kebutuhan untuk pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan. Lalu ada penguatan inklusivitas dan kolaborasi global. Transformasi digital memungkinkan kolaborasi lintas budaya, wilayah, dan waktu. Organisasi dapat bekerja dengan tim global yang memperkaya perspektif dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Transformasi digital dengan demikian meredefinisi nilai-nilai organisasi, mendorong fleksibilitas, inovasi, dan penggunaan teknologi sebagai kunci kesuksesan. Lalu pertanyaan yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengadopsi teknologi baru? Organisasi menghadapi berbagai tantangan saat mengadopsi teknologi baru. Beberapa di antaranya adalah resistensi. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Jadi karyawan dan manajemen seringkali merasa nyaman dengan cara kerja lama, sehingga resistensi terhadap perusahaan menjadi tantangan besar. Biasanya sudah tertanam dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau perubahan tanggung jawab seringkali memicu ketidaksetujuan terhadap teknologi baru. Lalu ada masalah yang kedua ada kesenjangan keterampilan. Adopsi teknologi baru memerlukan keterampilan khusus yang mungkin belum dimiliki oleh karyawan. Menghadapi kesenjangan keterampilan biasa menghambat implementasi teknologi jika organisasi tidak menyediakan pelatihan yang memadai atau rekrutmen yang tepat. Lalu yang selanjutnya, masalah yang ketiga ada perubahan budaya organisasi. Teknologi baru seringkali mempengaruhi cara kerja, komunikasi, dan kolaborasi dalam organisasi. Jika budaya organisasi tidak siap untuk beradaptasi, maka adopsi teknologi akan berjalan lambat atau tidak efektif. Lalu masalah yang cukup fatal yang ada kurangnya inovasi atau visi jangka panjang. Beberapa organisasi mungkin mengadopsi teknologi baru hanya karena tren atau tekanan eksternal, tanpa memiliki strategi inovasi atau visi jangka panjang yang jelas. Hal ini menyebabkan adopsi teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Kesimpulannya, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, serta investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teknologi AI atau Artificial Intelligence dapat meningkatkan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Teknologi kecerdasan buatan atau AI dapat meningkatkan pengambilan keputusan di dalam organisasi melalui beberapa cara, di antaranya yang pertama ada pengolahan data yang lebih cepat dan efisien. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis volume data yang sangat besar dalam waktu singkat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang lebih lengkap. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning,
AI dapat mengidentifikasi pola yang tidak dapat dikenali manusia, memberikan wawasan baru yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Lalu ada pengambilan keputusan berdasarkan data-data. AI memungkinkan keputusan berbasis data yang lebih kuat karena mampu mengumpulkan, memproses, dan menganalisis berbagai data real time. Ini memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang relevan, terkini, dan beragam, membantu mengurangi ketergantungan pada intuisi atau asumsi yang tidak terverifikasi. Lalu selanjutnya ada AI dapat mendeteksi anomali dan resiko yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Di bidang keuangan misalnya, AI dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau identifikasi fraud lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil sebelum masalah menjadi lebih besar. Sekian presentasi oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.